saya Irene Putri Rampunudwiru dengan NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat klip parodi tentang komunikasi, budaya, dan perubahan sosial, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, kita langsung pada videonya. Shalom, selamat siang kakak. Ini saya mau pergi di rumah nih kakak. Jadi begini toh, saya kan ada tugas kuliah nih. Jadi di sini saya kurang paham ini mengenai tentang komunikasi, budaya dan perubahan sosial begitu kakak. Jadi saya mau pergi di kakak rumah nih, mau tanya penjelasan begitu. Oh oke baik kakak. Saya di rumah kakak ya. Halo, selamat siang kakak. Oh iya, selamat siang juga. Bagaimana? Ya silakan masuk dulu supaya kita cerita-cerita apa yang mau ditanya begitu. Masuk. Jadi seperti yang saya bilang tadi toh kakak, kakak kan sudah senior toh, berarti lebih banyak mendalami tentang hal ini. Saya kan baru masuk begitu kan, baru anak maba begitu, baru awal-awal belajar mengenai ini begitu. Jadi selain saya belajar dari kampus, dapat materi dari dosen, saya mau belajar tambah lagi begitu, meminta penjelasan dari kakak mengenai hal ini begitu kak. Oh jadi begitu, oke baik. Di sini saya akan menjelaskan sebagian sih, tidak semua juga saya pahami selama ini karena saya juga kan masih dalam proses belajar toh, jadi mengertilah, kita akan belajar sama-sama. Jadi begini toh, komunikasi, budaya dan perubahan sosial ini mempunyai kerangka teoritis begitu yang mengategorikan sosial upaya komunikasi. Jadi kerangka teoritis yang ditawarkan sebagai lensa pengorganisasian untuk memahami berbagai pendekatan komunikasi untuk sosial perubahan. Diambil dari artikel pendekatan yang berpusat pada budaya untuk sosial ubah komunikasi dan buku Communication Sosial, James telah menulisnya sebelumnya, dan didefinisikan secara luas atas dasar dua ketegangan dialektis ortogonal dan berpotongan yang mengkonseptualisasikan tingkat di mana perubahan dirancang dan prosesnya melalui mana perubahan dicari, membentuk sistem koordinat Cartesius. Esensi kerangka kerja untuk merencanakan berbagai bentuk dan struktur komunikasi pembangunan adalah pengakuan atas gagasan bahwa pembangunan adalah konstanta politik etika. Dalam menggambar dan merevisi kerangka teoritis ini untuk mengkategorikan berbagai pendekatan komunikasi untuk sosial perubahan, ada fluiditas dan tumpang tindih dalam karakteristik komunikasi untuk proyek perubahan sosial, sedangkan proyek dan siklus implementasi tertentu dan komunikasi untuk perubahan sosial mungkin termasuk dalam kelompok kategorisasi tertentu. Mungkin proyek tersebut mengubah sifatnya saat berkembang. Yang kedua itu ada budaya dalam komunikasi untuk perubahan sosial. Nah, konsep budaya dalam hubungannya dengan komunikasi perubahan sosial adalah bervariasi, dimulai dari pengobatannya sebagai statis penghalang perubahan sosial, ketidakhadirannya dalam teori komunikasi perubahan sosial, hingga perlakuannya sebagai tempat untuk transformasi kapitalis baru di tengah pergeseran geopolitik hingga peran budaya sebagai landasan perubahan sosial yang transformatif. Bergulat dengan konsep budaya sebagian besar dikonseptualisasikan sebagai karakteristik yang melekat pada kelompok, seringkali terlihat secara geografis. Terikat tradisi, pandangan budaya sebagai karakteristik kelompok diungkapkan dalam nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan norma yang dimiliki oleh penduduk masyarakat. Yang berikut ada budaya sebagai statis.
konseptualisasi budaya sebagai sistem yang terikat dengan nilai-nilai bersama, keyakinan dan praktik banyak membentuk dasar dari teori awal budaya dan dalam komunikasi. Budaya terletak di tempat lain, ditempatkan pada masyarakat tradisional yang menjadi sasaran intervensi modernisasi. Ubah intervensi komunikasi dengan pekerjaan di bawah skrip universal modernisasi. Konsep budaya muncul dari akademisi kulit putih terletak di barat, mempelajari budaya perlu membuat batas-batas di sekitarnya, sehingga dapat dikelola dan dikendalikan. Yang melekat dalam konsepsi budaya adalah manajemen budaya, menerapkan teknik untuk mengukur aspek budaya, mengukur aspek atau elemen, dan kemudian memasukkan ke dalam teknik manajemen. Peran pengetahuan budaya sebagian dasar pengelolaan kolonial membentuk infrastruktur pengetahuan kekaisaran dengan weight antropologi dikerahkan, dipekerjakan, dan dipertahankan oleh struktur kolonial sebagai alat untuk mengumpulkan pengetahuan budaya. Peran budaya dalam manajemen kolonial menjadi dasar munculnya perang dengan antropolog yang ditempatkan di seluruh dunia selatan sebagai pengumpulan intelijen sebagai instrumen keamanan negara AS. Yang berikut ada tentang budaya sebagai fluida. Konsep budaya sebagai statis disandingkan dengan konsep budaya sebagai cairan. Budaya sebagai fluida adalah dinamis, dilihat sebagai perubahan, dan dibangun melalui komunikasi, peran komunikasi sebagai konstitutif budaya dan sebagaimana didasari oleh budaya memperhatikan ongoing interaksi antara budaya dan komunikasi. Budaya dilihat sebagai keseharian makna, praktik sehari-hari dan cerita yang diedarkan oleh anggota. Terletak dalam konteks, budaya diekspresikan melalui partisipasi dan negosiasi anggota dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan etnografi terhadap budaya menggambarkan melalui deskripsi yang tebal, mendalam, dan kaya akan detail kehidupan sehari-hari. Mirip dengan konsep budaya sebagai statis catatan etnografi, budaya sering dimasukkan ke dalam teknik manajemen neokolonial dengan antropologi, bekerja dalam ideologi konsep budaya sebagai cairan juga, menawarkan pembukaan untuk bekerja dengan gagasan budaya sebagai situs transformasi struktural. Yang berikut ada budaya sebagai tertutup dan budaya sebagai terbuka. Perlakuan budaya sebagai sistem tertutup melihat budaya dalam istilah batas-batas yang mendefinisikan budaya, seringkali dikonseptualisasikan dalam istilah komunitas budaya berlabuh di ruang yang ditentukan secara geografis. Studi tentang budaya kemudian mencari nilai-nilai bersama, makna bersama, dan praktik bersama itu dibatasi dalam ruang. Teknik pengukuran budaya ditarik keluar ciri-ciri khusus budaya sebagai sistem tertutup untuk menggambarkan budaya dan untuk memasukkannya ke dalam proses manajemen. Misalnya studi kuantitatif tentang karakteristik budaya menggambarkan budaya dan menetapkan skor berdasarkan karakteristik tertentu. Berbagai macam pengembangan proyek dibuat di sekitar konsep pengukur budaya dan kerja dengan kategori budaya. Penggambaran budaya sebagai terbuka memperhatikan cara budaya berinteraksi satu sama lain, mengubah diri mereka sendiri melalui interaksi ini. Penekanannya di sini adalah pada ruangan pertukaran dan aliran di antaranya budaya. Proses komunikatif menciptakan peluang transformasi bekerja melalui interaksi yang terjadi di antara budaya.